Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika di bab transformasi geometri. Untuk lebih lengkapnya kita lanjut yuk. Untuk transformasi geometri ada 4 proses transformasi. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran, yang kedua adalah refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang terakhir dilatasi atau perkalian. Oke, untuk translasi atau pergeseran, di sini translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Maksudnya seperti kamu menggeserkan suatu barang dari suatu titik ke titik yang lain. Itu yang dinamakan proses translasi. Kemudian gimana cara menghitung rumus umum translasi? Rumus umum translasi adalah koordinat titik bayang sama dengan koordinat pergeseran atau koordinat dari translasi pergeseran tersebut ditambah dengan koordinat titik awalnya. Maka bisa dihasilkan yaitu X aksen, Y aksen atau bayangan, koordinat dari bayangan sama dengan proses translasinya tersebut yaitu A, B ditambah koordinat titik awal yaitu X, Y. Jadi nanti A ditambahkan dengan X karena depan dengan depan ya. Kemudian B ditambahkan dengan Y, maka menghasilkan X aksen, Y aksen. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal translasi. Contoh soal translasi yang pertama, diketahui titik P 3,-13 ditranslasikan oleh T sama dengan 3 matriks 310 ya. Ini bisa berbentuk matriks 310 seperti ini, bisa juga kita artikan sebagai koordinat titik 3,10. Maka koordinat titik P aksen adalah A 13,-20, B 13,-4, C 4,20, D 6,-3, dan E -5,-20. Gimana sih cara pengerjaannya? Yuk kita lanjut. Oke, cara penyelesaiannya tadi diketahui titik P-nya 3,-13, translasinya 3,10. Maka jika diketahui P dan proses translasinya yang ditanya adalah bayangan, maka P aksen sama dengan titik dari P ditambah dengan proses translasinya. Titik P-nya adalah 3,-13 dan proses translasinya adalah 3,10. Maka 3 ditambah 3 karena depan dengan depan ya, X dengan A, min 13 ditambah 10 karena Y ditambah B. Maka hasilnya adalah 3 tambah 3, 6, min 13 ditambah 10 adalah min 3. Maka koordinat bayangan titik P-nya adalah P aksen 6, min 3. Proses transformasi yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi tugasnya adalah memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Jadi layaknya kita bercermin, itu dia akan menghasilkan suatu bayangan. Atau enggak kalau kita jabarkan tangan kiri dan tangan kanan kita, itu sama seperti proses titik-titiknya tersebut. Jadi kalau dengan orang normal, sebelah kiri ada 5, sebelah kanan pun ada 5. Oke. Di sini banyak bisa dilihat tabelnya, ada pencerminan terhadap sumbu X. Tadinya titiknya X, Y, maka berubah menjadi X, min Y. Kalau di sumbu X, ingat, kalau di sumbu X yang berubah adalah Y-nya. Tapi kalau pencerminan pada sumbu Y, maka yang berubah adalah si X-nya. Berubahnya ini dia berubah jadi minus ya, tidak perlu dibolak-balik. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik asal 0,0. Tadinya X, Y maka berubah jadi min X, min Y. Kemudian kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka tadinya X, Y berubah jadi Y, X. Tugasnya dibalik ya kalau ada garis Y sama dengan X. Tapi kalau pencerminan terhadap Y sama dengan min X, tugasnya adalah dibalik dan dikalikan dengan minus. Jadinya tadinya X, Y berubah menjadi min Y, min X.
Lanjut ke pencerminan terhadap garis X sama dengan H. H di sini adalah bilangan asli atau angka. Jadi misalkan X sama dengan 2, maka H-nya itu kamu ganti dengan 2. Jadi tadinya X, Y berubah menjadi 2H min X, Y. H-nya diganti dengan 2, misalkan X sama dengan 2 ya. Jadi 2 dikali 2 dikurangi X-nya berapa, koma dengan Y-nya berapa. Lanjut lagi, Y sama dengan K, sama kayak X sama dengan H. Cuma bedanya dia prosesnya ada di variabel Y. Jadi X-nya tetap berubah jadi X, 2K min Y. Dan yang terakhir, jikalau pencerminan terhadap titik A, B, ini ibaratkan seperti H, K. Maka yang sebelah kiri 2A min X, 2B min Y. Seperti itu. Biar lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soalnya. Yuk. Contoh soal yang proses refleksi. Contoh soalnya adalah bayangan titik A dengan A min 1,4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X adalah A, B, C, D, E. Yuk, gimana cara penyelesaiannya? Oke, karena diketahuinya suatu titik min 1,4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, kalau Y sama dengan min X ini bayangannya berubah menjadi prosesnya adalah tugasnya dibalik dan dikalikan dengan minus, yaitu min Y, min X. X-nya tadinya min 1, Y-nya adalah 4. Maka kalau ditaruh dengan min Y, maka tadinya 4 berubah jadi min 4. Koma, tadinya X-nya adalah min 1 dikalikan dengan min dikali min hasilnya atau hasilnya positif, jadi ya tinggal tulis 1. Jadi bayangan dari koordinat titik A atau A aksen nilainya adalah min 4,1. Pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Next pertemuan kita akan bahas dua sistem proses transformasi geometri yang selanjutnya, yaitu rotasi dan dilatasi. Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.